إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkara besar yang Allah di dalam Al-Qur'an serta Nabi-Nya Muhammad SAW di dalam banyak hadisnya yang diperingatkan adalah tentang perkara kesyirikan. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengumumkan bahwa dosa syirik kalau terbawa mati dan belum ditobati maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga diharamkan bagi dia dan Allah tidak akan memberikan rahmatnya walaupun setetes pun. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah. Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka Allah haramkan atasnya surga. Dan ini ucapan adalah ucapan Nabi Isa alaihi salam kepada umatnya. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka Allah akan haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya neraka jahanam. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan Allah tidak akan memberi pertolongan sedikit pun kepada orang-orang yang zalim. Zalim dalam ayat ini maksudnya dosa kesyirikan para jemaah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Dan Allah juga haramkan ampunannya terhadap orang yang berbuat syirik yang mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Dosa yang derajatnya di bawah kesyirikan Allah ampuni, namun tetap di bawah kehendak Allah, yakni bagi siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula para jemaah sekalian, Rasul Muhammad SAW dalam banyak hadis-hadisnya memperingatkan kita umatnya agar berhati-hati dan waspada dari kesyirikan. Kata beliau, ayuhan nas ittaqu hadza syirk. Wahai manusia, kata Nabi, hati-hatilah, takutlah kalian jatuh kepada kesyirikan ini. Fa innahu akhfa min dabibin namal, karena kesyirikan ini lebih samar, kesyirikan ini tidak kentara, samar, lebih samar dari rayapan semut. Ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa nattaqihu wa akhfa min dabibin namal?
Wahai Rasulullah, bagaimana kita selamat dari kesyirikan sementara kesyirikan itu lebih samar dari rayapan semut? Maka Nabi mengatakan, qulu, baca berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau dari perbuatan kesyirikan yang aku tahu kalau itu perbuatan syirik, dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari kesyirikan yang aku tidak tahu kalau itu perbuatan kesyirikan. Maka para jamaah sekalian, selayaknya setiap para dai, para ustadz, para guru-guru ngaji, setiap khutbah-khutbah Jumat seperti ini disampaikan tentang bahaya kesyirikan, seru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikatnya dakwah para nabi dan rasul. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut." Dan sungguh kata Allah, kami telah mengutus pada setiap umat itu ada seorang rasul, seorang utusan yang misi dakwah mereka adalah an i'budullah, agar mereka mentauhidkan Allah dan menjauhi segala sembahan selain Allah. Dalam banyak ayat dari mulai Al-Baqarah, dari mulai Al-Fatihah sampai ayat yang terakhir, surat yang terakhir, isinya Al-Quran adalah tentang perintah untuk bertauhid dan melarang kesyirikan. Banyak ayat Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah, dan makna ibadah dalam Quran ini tauhidkanlah. Karena tidak ibadah disebut ibadah apabila diiringi dengan tauhid. Dan bertauhidlah dalam beribadah kalian kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Nah, di antara kesyirikan berjamaah yang banyak kita lalaikan, di antaranya adalah perbuatan riya di dalam kita beribadah. Bahkan ini yang paling dikhawatirkan Nabi menimpa umatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala riya. Kata Nabi, syirik kecil adalah riya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan riya ini yang paling dikhawatirkan Nabi melebihi daripada fitnah dajjal para jamaah. Beliau mengatakan, ala ukhbirukum bima akhwaf alaikum indi minal masih dajjal. Kata Nabi, maukah aku beritahu kalian perkara yang membuat aku mengkhawatirkan kalian daripada fitnah dajjal? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, asyirkul khafi, syirik yang samar. Apa itu syirik samar? Syirik yang samar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, seseorang yakum rajul yusalli fayuzayyinu salatahu. Ini orang yang berdiri salat lalu memperbagus salatnya. Kenapa dia perbagus salatnya? Liman yara min nadharir rajul, karena sebab ada orang yang melihatnya. Dan ini hakikat riya para jemaah. Yani seorang muslim beribadah kepada Allah, dia beribadah dalam urusan-urusan ibadah kepada Allah, namun dia ingin pujian dan sanjungan manusia. Maka ini yang disebut dengan syirik, dan Nabi sebutkan ini syirik yang kecil, syirik yang samar, syirik yang ada dalam hati. Maka riya inilah yang disebutkan juga dalam hadis, ada orang yang beramal dengan amalan hebat para jemaah. Manusia yang pertama kali akan dilemparkan ke dalam neraka adalah ada 3 golongan. Yang pertama diantaranya orang yang menuntut ilmu, membaca Al-Quran, namun ingin disebut sebagai qari, ingin disebut sebagai orang alim, yang ingin disanjung manusia. Maka hakikat riya itu adalah idharut ta'ah, menampakkan ketaatan namun karena ingin dipuji, disanjung manusia. Ini hakikat riya para jemaah. Bukan sekedar menampakkan amal. Kalau menampakkan amal semata-mata itu belum tentu riya, bahkan bisa berpahala kalau tujuannya ingin diikuti orang, ingin dicontoh oleh manusia. Idharut ta'ah liyamdahu bihin nas. Ini yang dimaksud riya, yakni menampakkan amal ketaatan dalam rangka ingin disanjung. Tapi kalau menampakkan amal agar diikuti, bahkan dia berpahala, mendapatkan pahala membuat contoh yang baik di dalam Islam. Maka bagaimana kita agar selamat dari riya? Para ulama menjelaskan ada 3 jalan yang semoga kita bisa
selamat dengan memperhatikan 3 jalan ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kam yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada 3 jalan agar kita selamat dari penyakit riya. Para ulama menyebutkan yang pertama al-hirs ala kitmanil amal wa ikhfa'il amal. Yang pertama, berusaha kita dalam ibadah itu untuk sembunyi dari manusia. Walaupun tadi menampakkan amal boleh kalau ada tujuan kemaslahatan. Namun bagi seorang muslim yang lemah hatinya, yang mudah tergoda dari perbuatan riya ini, sebaiknya untuk menyembunyikan amal. Makanya Rasul pun mengatakan, man istata'a minkum an yakuna lahu khab'un fil amali salih falyaf'al. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang sanggup, yang mampu punya amalan-amalan spesial, amalan-amalan tersembunyi dalam amal saleh, maka lakukan, kata Nabi. Maknanya ini, kalau kita mampu menyembunyikan amal, maka lakukan. Karena dengan itu orang akan lebih selamat jatuh kepada riya, kepada ingin dipuji, karena hati ini lemah para jemaah. Dan memang manusia hakikatnya senang dengan pujian, senang dengan sanjungan. Makanya agama memberi kelonggaran. Seseorang kalau setelah ibadah ada yang muji, setelah ibadah ada yang muji, tanpa dia minta ingin dipuji, tapi ada yang muji dan dia senang, agama memberikan kelonggaran. Itu bukan bagian dari riya. Jadi riya itu kalau dari mulai awal ibadah atau di tengah-tengah ibadah dan dia menikmati riya tersebut, maka itu bagian dari riya yang haram. Adapun setelah selesai ibadah ada orang memuji, maka itu kata Nabi merupakan busyra ajlil mu'min yaumil qiyamah, yaum fid dunya qabla al-akhirah. Itu justru adalah kabar gembira bagi seorang mukmin di dunia sebelum di akhirat. Namun dia tidak meminta-minta ingin dipuji, hanya orang memuji dia, maka ini merupakan keringanan dan dia bukan bagian dari dia. Demikian pula para jemaah sekalian, di dalam sebuah hadis, dan ini menunjukkan bahwa salat-salat sunnah itu afdal di rumah. Salat-salat sunnah itu bukan di masjid, yang afdal di rumah. Makanya kata Nabi, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikan sebagian salat kalian itu di rumah, jangan dihabiskan di masjid semuanya. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sampai Nabi mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Seutama-utama salat seseorang itu adalah di rumahnya, bukan di masjid. Salat yang paling afdal di rumah, bukan di masjid. Kecuali salat fardu, kata Nabi. Jadi kan dibalik, kalau salat fardu di rumah, salat sunnah malah di masjid, keliru. Karena di dalam hadis yang lain, perhatikan hadis yang luar biasa. Jadi orang yang salatnya tidak di hadapan manusia, kalau di masjid di hadapan manusia. Kalau salatnya misalnya di rumah, dia sembunyi dari amal-amal ibadahnya, itu dilipat gandakan oleh Allah 25 derajat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul rajul tatawu'an, salat seseorang, salat sunnah, min haitsu la yarahun nas, ketika dilakukan tidak dilihat oleh manusia, ta'dilu salatan ala a'yunin nas 25 darajah. Kata Nabi, sebanding dengan salat dengan dilihat di hadapan orang banyak, di hadapan manusia, 25 derajat bandingannya. Ini kalau salat sendiri tanpa lihat manusia 25 derajat, tapi salat sunnah di hadapan manusia 1 saja dapatnya. Maka berusaha agar selamat dari penyakit riya adalah al-hirs ala kitmanil amal wa ikhfaihi. Semangat untuk kita berusaha menyembunyikan amal, berusaha untuk menutup amal kita kalau mampu, dan ini lebih utama, termasuk apalagi sedekah misalnya. Boleh ditampakkan sedekah tapi disembunyikan lebih afdal. Yang kedua para jemaah sekalian, sebagaimana tadi hadisnya, di mana dalam hadis dianjurkan kita agar selamat dari syirik. Perbuatan syirik adalah agar kita selamat, banyak doa kepada Allah. Doanya sebagaimana yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika
min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kata Nabi tadi, wahai manusia, berlindunglah kalian dari kesyirikan karena dia lebih samar dari rayapan semut. Lalu sahabat tadi tanya, kaifa nattaqihi ya Rasulullah wa huwa akhwa min dababin namal? Bagaimana kita berlindung ya Rasulullah sementara dia lebih samar dari rayapan semut? Baca doa tadi kata Nabi. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Kemudian yang ketiga para jemaah, agar kita selamat jatuh kepada penyakit riya ingin dipuji orang, maka ingat, manusia itu tidak mampu memberikan apa-apa kepada kita, tidak mampu memberikan pahala. Jadi beramal, berusaha untuk mengharap hanya dari wajah Allah, berharap hanya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Nabi di akhirat kelak, orang yang ibadahnya itu syirik di dunia, ingin dipuji orang dan yang semisalnya, akan diperintahkan untuk meminta pahala kepada orang yang telah kita ingin dipuji saat ibadah di dunia. Disangka kita dapat pahala, namun ternyata kata Allah, ambil, minta pahala kepada dia karena kau telah ingin dipuji sama dia dulu ketika di dunia. Rasul SAW mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, idza jama'a Allahu an-nas yaumal qiyamah, apabila Allah mengumpulkan kita manusia kelak di hari kiamat, liyaumin la raiba fi, pada hari tidak ada lagi keraguan yang pasti akan datangnya, maka kata Nabi, nada munadin, akan ada seruan, di mana seruan mengatakan, man kana asyraka min amalihi amila lillahi ahadan, siapa yang beramal dengan amal yang dia dengan melakukan kesyirikannya di dunia, padahal dia amal harusnya untuk Allah, riya, ingin dipuji dan semisalnya, maka apa kata seruan tersebut, falyatlub sawabahu min indi ghairillah fa innallaha aghna syuraka anis syirik, maka mintalah pahalanya kepada orang yang dulu engkau berbuat riya padanya, mintalah pahala kepada selain Allah, karena Allah tidak butuh dengan sekutu, Allah akan tinggalkan dia dan sekutunya, wal iyadu billah. Maka berusahalah para jemaah sekalian ikhlas dan ikhlas dalam kita beramal, karena amalan yang sedikit kalau dasarnya ikhlas akan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya amalan hebat, manusia yang berjihad, berperang di jalan Allah namun ingin disebut sebagai pahlawan, yang dermawan mungkin ratusan juta, miliaran dia keluarkan harta, namun karena ingin disebut dermawan, dan para penuntut ilmu orang alim namun ingin disebut sebagai orang alim, justru merekalah yang pertama kali neraka akan dinyalakan karena sebab tidak adanya keikhlasan. Padahal amalan mereka amalan-amalan yang hebat. Maka dasari senantiasa amal kita dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin وارضاهم عن خلفاء الراشدين ابي بكر وعمر عثمان وعلي وانا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر اخواننا المستضعفين من المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.